Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Alhamdulillah. Di sini saya akan membahas soal ter praktik algoritma. Di sini saya akan mengerjakan program bilangan kecil 2.2. Ini converse algoritma yang sudah ditulis sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Contoh hasil outputnya ini seperti ini. Masukkan data, dan hasilnya seperti ini. Jadi kita langsung saja. Di sini saya menggunakan Google Colab di Drive. Kita langsung saja. Pertama yang kita harus lakukan itu membuat variabel. Yang pertama itu saya namakan n kecil aja. N ini untuk ini variabel n ini untuk ini masukkan jumlah bilangan. Jadi untuk membuatnya kita menggunakan input seperti ini, integer input, kita samakan ini, masukkan jumlah bilangan, kita tanda petik, masukkan jumlah bilangan. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua setelah sudah kita misal ini n kita masukkan 5, terus selanjutnya itu kita membuat perulangan ini agar misal saya input 5, nanti itu di modulus seperti ini ya. Pertama itu for ini untuk perulangannya itu ditentukan oleh input dari variabel n. Jadi for in range n, karena perulangannya itu dari n, misal 5, jadi i nya itu 1, 2, maksud saya 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Lalu setelah sudah membuat for, kita membuat if kita ini ingin mencari bilangan ganjil. Jadi solusi untuk mencarinya itu dengan memoduluskan angka dari variabel i secara perulangan. Jadi i dimodulus 2 seperti itu. Lalu kita harus ketahui dulu modulus itu seperti pembagian. Misal ini ya, i nya itu 4. Nah, ini di sini ada contohin dulu. Nah, di sini misal print i dimodulus misal 4. Nah, ini nih modulus ini kayak
tambahan pembagian gitu. Nah, jadi misal sorry, bukan 4, ini 2. Ini kan I-nya ya, misal misal I sama dengan 4, otomatis ini nilainya bernilai 4, berarti 4 dimodulus 2. Sekarang saya tanya, 4 dimodulus 2 itu 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Jadi gak ada koma kan, berarti sisanya itu kan 0. Jadi 4 dimodulus 2 itu sama dengan 0. Nah, kita cek dulu. Karena gak ada sisanya. Maksudnya apa? 4 dibagi 2 itu bisa. Ya, intinya modulus itu sama kayak pembagi, cuman pembaginya itu misal bisa tidak ada sisa, jadi hasilnya 0. Nah, terus kita atur lagi nilai I menjadi 3. Kita berandai-andai dulu ini pembagian. 3 dibagi 2 sama dengan berapa? Pasti otomatis kan setengah. Jadi 3 dibagi 2. Misal tidak bisa, jadi misal 3 dibagi 2 kan nggak bisa. Jadi kita berandai-andai melakukan pengurangan. 3 dibagi 2, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kita cek dulu. Nah, 1. Jadi logika saya itu modulus jika hasilnya bisa dibagi itu hasilnya 0, jika tidak bisa dibagi hasilnya 1. Contohnya ini 3 dibagi di modulus 2 seperti itu. Jadi 3 kan ganjil, jadi kita taruh ini sama dengan 1 seperti itu. Jadi nanti I ini di modulus 2 jika sama dengan 1, kita print, kita anggap ini bilangan ganjil. Kita ketik bilangan ganjil, bilangan ke 1, bilangan ke 1. Terus kita masukkan I nya seperti ini. Nah, jadinya for I in range, lalu di modulus, jika modulus di hasilnya sama dengan 1, maka ini dianggap bilangan ganjil. Masuk sini print. Jika hasilnya 0, tidak akan ditampilkan seperti ini. Ini kan 3 di modulus 2 sama dengan 1, jadi hasilnya itu masuk ke asesmen ini, masuk ke kondisi pertama if ini. Jadi 3 dianggap bilangan ganjil seperti itu. Lalu setelah sudah
kita print print. Nah, kita masukkan 10. Nah, 1, 3, 5, 7, 9. Kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan bilangannya sampai 10. Di sini cuma 5. Karena n-nya itu diambil dari 1 sampai 10. Jadi yang diambil sama usernya itu 5 angka, soalnya kan ganjilnya ada 5 di 1 sampai 10. Jadi cara mengatasinya yaitu agar bilangan ini sampai 10, yaitu menambahkan n dengan 5. Nah, seperti ini. Ini berpengaruh dengan jumlah bilangan, semua jumlah bilangan. Itu pun mau input 5, 6 tidak berpengaruh. Jadi menambahkan ini agar kita bisa lihat 1 sampai bilangannya itu sampai 10. Kalau jika tidak diberikan, maka ini hanya sampai 10, karena ini kan yang dicari bilangan ganjil. Jadi yang diambil itu cuma 5. Kan yang kita minta kan 10 bilangan. Itu seperti itu. Jadi saya tambahkan n plus 5. Kita cek lagi, kita inputkan bilangan 10, jumlah. Bentar. Ini ya, ditambah n. Coba kita cek. Seperti ini. Jadi bukan 5 ya, tapi n ditambah n. Kan ini kan bilangan 1 sampai 10. Jika tidak diberikan, maka sampai 5, karena batasnya sampai 10 bilangan. Jadi 1 sampai 10. Lalu dikasih ini, diberikan n lagi, jadi 10 tambah 10 jadi 20. Maka otomatis bilangan ini sampai 10. Nah, agar ini bisa seperti ini, kita hanya menambahkan variabel lagi. Saya namakan temp 1, karena di sini kan dimulai dari 1. Lalu di sini kita masukkan variabel temp. Nah, seperti ini. Lalu kita print, dan apa yang terjadi? Di sini tetap 1, bilangan 1.
Caranya kita hanya menambahkan temp plus sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nanti temp ini setiap putaran itu ditambah 1. Jadi misal ini 1, pas muter lagi 2, 3 sampai seterusnya. Ini arti dari temp plus sama dengan 1 itu seperti ini. Temp sama dengan temp plus 1. Seperti ini. Ini seperti di increment, disingkat saja. Jadi bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini, tapi simpannya itu temp plus sama dengan 1. Seperti itu. Kita coba dulu ya. 10. Sorry 10. Nah, ini dia. Bilangnya ke 1, 2, 3 dan sampai 10. Setelah sudah, kita buktikan dengan kita print dulu, print i. Cara prosesnya ini misal 10. Ini putarannya ada 1, 2, 3, 20 ya. Ini saya contohkan for i in range n plus n. Putaran pertama itu 0 masuk if jadi nilai i nya itu 0 di modulus 2 apakah sama dengan 1? 0 bukan kondisinya tidak sesuai dengan yang ada di sini, sama dengan 1. 0 di modulus 2. Kita cek dulu ya. Ini sama dengan 0. Terus print i di modulus 2. Nah, hasilnya 0. Apakah sesuai? Tidak, karena ini mintanya sama dengan 1. Lanjut ke putaran ke selanjutnya 1. Jadi nilai sekarang i nya itu 1. Lalu melakukan pengecekan, yaitu i di modulus 2. i nya tadi berganti bernilai 1. Kita cek 1 di modulus 2 apakah sama dengan 1. Kita cek lagi, ini diganti 1. Hasilnya 1. Maka 1 apakah 1 di modulus 2 sama dengan 1? Jawabannya iya. Jadi nilai dari 1 itu masuk ke dalam print bilangan ke-6 ini. Seperti itu. Saya hapus lagi. Oke, setelah itu total. Oke, kita tentuin total berarti saya ulang lagi 10. Total berarti kita harus menjumlahkan bilangan ke 1 sampai 10. Jadi 1 tambah 3 tambah 5, 7 sampai 19. Caranya saya buat buat variabel baru lagi.
kita namain hasil. Hasilnya mulai dari 0. Lalu kita di bawahnya temp kita hasil sama dengan hasil ditambah i. Nah, itu maksudnya setiap putaran i ini, nilai dari ini akan disimpan di hasil. Jadi putaran selanjutnya itu ditambah ke variabel hasil dan dijumlahkan. Jadi semua penjumlahan itu akan disimpan di hasil. Misal 0 kan pertama 0 nya 0 ditambah hasil 0 sama dengan 0 lagi. Terus putaran kedua perulangan kedua 1 ditambah 0. Tadi kan ini masih 0, jadi tambah 1 hasilnya 1, simpan ke hasil. Lalu putaran ketiga 2 ditambah 1. 1 ini dapat dari putaran sebelumnya, karena hasil ini, karena 1 tadi disimpan di dalam variabel hasil. Lalu 1 ditambah 2 sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Masuk sini, nilainya masuk di variabel hasil, seperti itu. Agar lebih teliti, saya buktikan hasil. Di sini aja, di sini, di atasnya hasil print hasil, terus sama dengan hasil. Ini bukti agar tahu prosesnya. Terus misal 10. Biar lebih rapi 5 saja, agar tidak kepanjangan. Nah, seperti ini. Misal bilangan ke-1 itu hasilnya 1. Nah, terus i itu 1, terus hasil kan nilai awalnya itu 0, jadi 0. Nah, 0 ditambah 1 masuk ke ini, disimpan di hasil ini. Bilangan kedua 3. Tadi hasilnya kan dapat dari ini, jadi variabel hasil nilainya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Masuk sini 4. Hasil dari ini masuk ke variabel hasil. Jumlahnya masuk ke variabel hasil. Lalu lanjut 5. Variabel i-nya
5, terus hasilnya itu 4 ditambah 5 sama dengan 9. Seperti itu seterusnya, sama hanya dengan jumlahnya 10. Seperti itu untuk mencari total. Nah, kita jadikan komen. Lalu untuk melihat hasilnya, hasilnya ada ini 16 hasilnya. Oh, bukan, hasilnya 25. 16. Untuk melakukan print total itu di luar for, agar tidak hasilnya itu tidak melakukan perulangan. Jadi hasilnya itu diminta 1 kali. Maka print hasil terus koma, kita masukkan variabel hasil. Setelah sudah, kita cek lagi, kita masukkan jumlah bilangan, contoh 5. Bilangan ke-1, 1, bilangan kedua 3, bilangan ketiga 5, bilangan keempat 7, bilangan kelima 9. Terus hasilnya dijumlahkan semuanya sama dengan 25. Kita buktikan di sini. Print 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. 2, 5. Cocok kan? Cocok. Total 25. Coba kalau 10, kita run 10. Kalau 10 ini seperti ini, hasilnya 100. Kita cek dulu di modul, hasilnya 100. Jadi hasil ini saya betul. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.